Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, welcome to Hope Church. Hari ini saya sangat bersuka cita karena bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudari lewat layar kaca. Saya harap saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, simak sebentar informasi yang akan muncul di layar kaca Anda. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan atau e-giving, bisa memberikan melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar kaca saudara dan saudari. Sebelum kita memasuki ibadah, saya undang semua kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat berkumpul dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan khidmat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena Dia baik, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kasih-Mu begitu nyata ya Bapa. Perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mulut yang penuh dengan puji-pujian. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Yes, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah Dia, ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari brother and sister sedang untuk bangkit berdiri. Andaikan syukur padamu Yesus. Sembah Dia, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji, segala puji, haleluya, haleluya Tuhan. ku tinggikan Kau yang kami tinggikan Yesus, selalu, selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak kami sembah ya Yesus, Kau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Haleluya, haleluya ya Bapa. Kau layak kami sembah Tuhan, Kau layak kami tinggikan ya Yesus. Oh, sembah, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sikiara rarararaba, sikiara rarararaba Yesus. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Oh, tinggikan nama-Mu ya Yesus. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Kami tinggikan Kau Tuhan, kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, Segala puji, syukur bagimu. haleluya. Tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya, shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara semua. Harapan saya, doa saya, bahkan saya percaya harapan kita semua dan doa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan sekali lagi saya menyampaikan shalom kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Hari ini secara spesial saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang saya percaya enggak asing buat kita semua. Roma 12 ayat 11. Saya percaya kita semua sudah sering dengar ayat ini, sering dikhotbahkan, sering diajarkan, bahkan mungkin sebagian dari saudara-saudara sudah pernah juga mengkhotbahkan, bahkan mungkin hafal dengan ayat ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa Inggris sengaja saya tampilkan di sini, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya engkau kehilangan semangat, kurang lebih begitu ya. Nah, hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita semua fokus dengan kalimat yang pertama, kalimat yang ada di atasnya. Karena biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saya percaya kita semua sudah familiar, bahkan ada lagunya yang sering kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, itu ya. Nah, tapi saya mau kita fokus dengan kalimat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam English Standard Version yang saya suka pakainya, di situ dikatakan do not be slothful in zeal. Nah, kita studi kecil sedikit ya, supaya kita semakin mengerti maksudnya. Nah, waktu saya periksa dalam bahasa aslinya, kita tahu Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya kerajinan atau bahasa Inggrisnya menggunakan kata zeal, itu bahasa Yunaninya menggunakan kata spude. Spude dalam bahasa Inggris sebetulnya bisa diartikan menjadi speed. Nah, kalau saudara-saudara familiar dengan merek sebuah merek olahraga, nah itu mengambil dari ini ya. Saya nggak usah sebut merek olahraganya, kita nggak lagi iklan gitu ya. Spude itu artinya speed atau dalam bahasa Indonesianya kecepatan. Itu yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kerajinan sebetulnya bisa diartikan dengan kata kecepatan. Nah, kata yang kedua yang saya mau ajak kita pelajari sama-sama adalah kendor. Kendor yang dalam bahasa Inggris versi ESV-nya, English Standard Version menggunakan kata slothful, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata okneros.
Nah, menarik, okneros dalam bahasa Inggris, di sini ada beberapa arti yang saya dapatkan, tardy, delay, slothful, artinya melambat, terlambat, bergerak, lambat, tidak aktif, malas. Nah, jadi kalau saya mengartikan kalimat ini secara sederhana aja, sederhana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau saya mengartikan secara sederhana, saya mendapatkan sebuah arti, janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Janganlah hendaknya kecepatanmu melambat. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11 yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita hafalkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hari ini saya mau sharing atau membagikan sebuah arti yang mirip, yang adalah janganlah hendaknya kecepatanmu menurun, janganlah hendaknya kecepatanmu melambat, janganlah hendaknya kecepatanmu menjadi tidak aktif atau bergerak lambat. Nah, supaya kita semua lebih jelas, saya tunjukkan grafiknya. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Kita ngelihat grafiknya menurun gitu ya. Tetapi sebaliknya Tuhan mau kita kecepatannya meningkat, naik. Bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya speed up, speed up. Nah, speed up itu juga bicara tentang dipercepat atau percepatan. Nah, ini kata-kata yang menarik ya, dipercepat atau percepatan. Karena kita sering dengar kata-kata ini, percepatan. Sekarang zaman percepatan loh. Contohnya, ada orang yang baru bertobat, yang waktu pertama kali kita kenal kelihatannya belum bisa apa-apa. Tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita ketemu, wah pelayanannya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah, jadi ada sebuah percepatan. Apalagi di zaman ini anak-anak begitu fasih dengan teknologi. Mereka dipercepat atau mengalami percepatan. Beberapa ahli mengatakan generasi ini adalah generasi native teknologi. Mereka lahir sudah familiar dengan teknologi. Beda dengan generasi-generasi di atas saya yang lahir duluan, sekolah duluan, jadi dewasa baru melihat teknologi. Nah, kejadian atau fakta ini membuat anak-anak zaman sekarang mengalami percepatan yang luar biasa. Dulu kita baru bertahun-tahun mengerti sebuah subjek, tapi anak-anak sekarang karena sosial media, karena YouTube, karena Google, mereka berhasil mendapatkan begitu banyak informasi yang dulu kita dapatkan lama. Bahkan kalau kita familiar dengan perkembangan zaman ini, buat kita yang sekolah lama, kita sering disuruh bikin tugas ya, paper 12 halaman, 15 halaman dan sebagainya. Tetapi anak-anak di generasi ini, mereka berkata, give me 5 minutes to explain it to you. Mereka hanya butuh 5 menit. Jadi mereka akan menjelaskan sesuatu dalam 5 menit, dan mereka juga minta hanya dalam 5 menit kita bisa berbicara kepada mereka supaya mereka semakin tertarik. Dan itu adalah challenge, itu tantangan buat kita di generasi ini. Nah, bicara tentang percepatan, bicara tentang speed, bicara tentang kecepatan, saya tertarik dengan sebuah benda yang kita lihat di layar adalah sebuah mobil Formula 1, Formula 1. Saya senang banget nonton balap mobil Formula 1, bahkan saya mau katakan saya punya cita-cita, ini salah satu cita-cita, saya nggak tahu bisa terlaksana atau tidak. Saya punya cita-cita someday saya mau duduk di dalam kokpit Formula 1 dan saya mau drive mobil ini. Karena memang saya suka mobil-mobil cepat gitu ya. Nah, kalau kita tahu mobil-mobil Formula 1 kecepatannya bisa mencapai 350 km per jam. Wah, keren banget gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa sih kecepatan kita nggak boleh menurun? Kan janganlah hendaknya kecepatan menurun. Janganlah hendaknya kecepatanmu melambat. Kenapa sih kecepatan kita dalam melayani Tuhan, kecepatan kita dalam mengiring Tuhan nggak boleh menurun?
Matius 24 ayat 22 adalah jawabannya, alasannya. Matius 24 ayat 22 berkata, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, kita lihat di sini, kalau Tuhan sudah berencana untuk mempersingkat waktunya, waktu kedatangannya, mempercepat waktu kedatangannya. Kenapa? Karena kalau tidak dipersingkat tidak akan ada yang selamat. Nah, oleh karena itu kita hari-hari ini sedang berlomba dengan waktu. Dan ayat ini menjadi sangat relevan. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Kita harus selalu speed up, harus kencang terus, ngebut terus. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah berpesan, waktunya dipersingkat, waktunya dipercepat. Nah, saya percaya Bapak Ibu akan setuju dengan saya. Kalau kita hidup 20, 30, 40 tahun yang lalu dibanding dengan hari-hari ini waktu begitu cepat, sangat cepat. Buat kita yang menjadi full timer di gereja, hari Minggu adalah hari yang sibuk. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, nah biasanya kalau saya pribadi, biasanya kalau udah hari Rabu, hari Kamis, kita kaget, bentar lagi mau Minggu lagi. Persiapan harus dilakukan lagi. Nah, itu kan bicara tentang hari demi hari, minggu demi minggu. Tapi kalau kita mau lihat secara lebih jauh lagi, hari-hari ini kita sudah mau menyambut Natal. Waduh, gak sadar ya, bentar lagi mau Natal. Kayaknya Natal belum lama, tahun baru belum lama. Bahkan di tahun ini spesial ya, di tahun 2020 dan 2021, kayaknya belum bikin apa-apa. Tiba-tiba udah mau Natal lagi, tiba-tiba mau ganti tahun lagi. Waktu sangat cepat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua setuju dengan saya. Waktu dipercepat. Oleh karena itu firman Tuhan simple banget hari ini. Tapi saya harap boleh mengena dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kecepatanmu menurun atau melambat. Nah, supaya firman Tuhan ini lebih sederhana, mungkin sebagian dari saudara nggak familiar dengan mobil Formula One, oke lah saya sederhanakan. Kita bayangkan sebuah sepeda. Sepeda ini kan sesuatu yang sehari-hari kita lihat. Nah, sepeda, saya pernah menyukai olahraga sepeda, bahasa gaulnya goes. Saya pernah menggeluti goes-goesan ini gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit sama saudara-saudara betapa saya juga suka goes gitu ya. Goes sepedaan, bahasa kerennya Sunmori gitu ya, Sunday morning ride. Sunmori. Ya kalau saya nggak pernah hari Minggu, hari biasa. Nah, kalau kita bersepeda, kita ingat bersepeda. Nah, saya mau langsung kita lompat kepada aplikasi. Waktu kita naik sepeda, ibaratnya hidup ini. Apa sih yang membuat waktu kita goes, apa sih yang waktu membuat kita bersepeda itu kecepatannya menurun. Jadi lagi sambil siap khotbah ini saya membayangkan waktu saya sepedaan, bahkan mungkin ada yang lagi lari, jogging gitu ya. Apa sih yang membuat kecepatan kita menurun? Sama dalam kehidupan ini juga. Apa sih yang membuat kecepatan kita menurun dalam kehidupan ini? Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengiring Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, apa sih yang membuat speed kita menurun? Ternyata saya menemukan alasan nomor satu adalah masalah. Waktu ada masalah, speed kita menurun. Nah, masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, waktu membayangkan naik sepeda, masalah itu apa? Bisa aja gearnya kok tiba-tiba bunyi ya, cetek, 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 cetek gitu ya, bannya mungkin bunyi atau apapun lah. Nah, di saat kita mendengar ada bunyi itu, kita melambatkan sepeda kita sambil kita ngecek apa nih yang bunyi, apa ini yang bunyi ya. Nah, itu masalah di sepeda. Tapi juga bisa bicara masalah kesehatan. Kalau kita lagi goes tiba-tiba lutut kita sakit, aduh kita jadi melambat. Aduh kenapa
Kenapa ya lututnya sakit? Mungkin juga jogging juga gitu. Kalau tiba-tiba lutut kita sakit atau tumit kita sakit, kita melambat sambil pincang-pincang. Demikian juga dalam kehidupan ini, demikian juga dalam pelayanan. Kenapa tiba-tiba pelayanan menurun, semangat melayani menurun, passion dalam beribadah menurun? Iya, karena ada masalah. Salah satu contohnya ya dengan adanya pandemi ini, saya menemukan begitu banyak orang yang dulunya berapi-api sekarang menurun. Kenapa? Enggak enak loh, ibadah online itu enggak enak, harus diakui. Dan begitu banyak orang yang karena ibadah online disiplin rohaninya menurun. Itu harus saya akui. Jadi masalah membuat kita kendor, masalah membuat kita melambat. Yang kedua, kenapa sih kecepatan kita menurun? Nah, kalau tadi saya ajak kita membayangkan tentang goes, waktu goes kenapa sih kecepatan menurun? Lelah, capek. Nah, saya pernah goes ya, sudah saya lupa berapa puluh kilometer, yang pasti sudah hampir 1 jam. Nah, waktu udah berasa on the way mau pulang, udah capek gitu ya, saya nggak sadar bahwa saya goesnya kecepatannya melambat. Nah, saya sadarnya kalau saya sudah melambat adalah waktu saya lagi goes gitu, tiba-tiba di sebelah saya ada mbak-mbak naik sepeda mini yang ada keranjangnya di depan. Saya yakin mbak-mbak itu pulang dari pasar karena ada sayur dan sebagainya di keranjang depan, terus digantung di stang kanan kiri. Dia yang naik sepeda mini bisa nyusul saya dengan mantep gitu ya. Wah, waktu saya ngeliat gitu, saya baru sadar ternyata kecepatan saya sudah sangat menurun. Kenapa sangat menurun? Karena capek, karena lelah. Nah, dalam hidup ini juga gitu. Kadang-kadang orang udah capek banget, jadi speed atau kecepatan dalam melayani Tuhan udah menurun. Capek. Ya apapun lah bisa bikin kita capek gitu kan ya. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kecepatan menurun? Saya juga menemukan kecepatan kita menurun bukan karena masalah saja, bukan karena capek aja. Nomor 3, saya menemukan orang yang jenuh kecepatannya juga menurun. Apalagi kalau kita goes atau kalau kita jogging di jalan yang sepi sendirian, kita jenuh, jalannya panjang gitu ya, kita jenuh, kecepatannya jadi menurun. Saya suka traveling, setir mobil gitu ya, dan saya bersyukur Indonesia semakin keren, semakin maju, jalan tol di mana-mana. Dan saya berkali-kali ngalamin waktu di jalan tol yang sepi itu, waktu istri dan anak-anak lagi tidur, saya jenuh, saya bosen, itu nggak sadar kecepatannya menurun. Gitu ya, nggak sadar. Sama dalam hidup ini juga, dalam hidup pelayanan, dalam hidup mengiring Tuhan. Waktu kita merasa capek, merasa jenuh, secara kita tidak sadari kecepatan kita menurun. Nah, alasan yang keempat kenapa kecepatan kita menurun adalah, kalau tadi nomor 1, 2, 3 hal-hal yang negatif, masalah, lelah, jenuh gitu ya. Nah, yang keempat, ternyata saya menemukan juga kenapa kecepatan kita menurun. Waktu kita menemukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang kita sukai, kecepatan kita juga bisa menurun. Contoh lagi goes nih, tiba-tiba ada sesuatu yang kita suka, kita lihat pemandangan yang indah, mungkin kita ngelihat ada mobil yang bagus, kita ngelihat, kita nggak sadar, speed kita menurun. Baik itu lagi goes, baik itu lagi jogging, apapun. Bahkan tidak jarang juga. Orang lagi goes, orang lagi jogging, tiba-tiba ngelihat, ada tempat bakmi terkenal, ada tempat bubur terkenal, berhenti, bukannya melambat lagi, ini malah berhenti, kita makan bakmi dulu, kita makan bubur dulu ya. Nah, jadi yang keempat adalah hal-hal yang tanda kutip kita sukai bisa membuat kecepatan kita menurun.
Demikian juga dalam kita melayani Tuhan, demikian juga dalam kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kita menemukan hal yang kita sukai, misalnya kita lagi dapat pacar baru, kita lagi dapat proyek baru, kerjaan baru, bahkan hobi baru, bahkan mungkin benda-benda yang baru, membuat kecepatan kita dalam melayani Tuhan menurun. Di dalam Injil, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, hal kerajaan sorga seperti orang yang mengadakan perjamuan. Nah, Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan, orang yang mengadakan perjamuan itu menyuruh hamba-hambanya untuk menyebarkan undangan. Nah, waktu sudah undangan disebar dan pesta sudah siap, hamba-hambanya itu melakukan reconfirmation. Orang-orang yang sudah menerima undangan di-reconfirm lagi. Jadi ya datang ya. Tapi kita melihat ceritanya apa yang terjadi. Orang-orang yang sudah diundang itu memberikan jawaban-jawaban yang mengecewakan. Mereka bilang, ada yang bilang, oh aku baru beli tanah, aku mau memeriksa. Oh aku baru punya istri, aku mau bersenang-senang dan sebagainya. Jadi ternyata dalam kehidupan, termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam ibadah, it happens, terjadi loh. Gara-gara ada yang kita sukai, kecepatan kita dalam melayani Tuhan menurun. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Di Alkitab begitu banyak ayat-ayatnya, tapi hari ini hanya saya menyampaikan beberapa ayat saja. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Bagaimana supaya kecepatan kita nggak menurun? Gimana supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan? Di sini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dengan jelas Rasul Paulus berpesan kepada anak didiknya yang namanya Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi saya mendapatkan sebuah kesan bahwa bagaimana caranya supaya kecepatan kita nggak menurun, bagaimana supaya kerajinan kita nggak kendor. Tuhan memberikan tips buat kita hari ini supaya kerajinan kita nggak kendor, supaya kecepatan kita nggak menurun. Tuhan berkata apa? Kuasailah dirimu. Jadi walaupun ada masalah, walaupun kita capek, lelah, letih, lesu, berbeban berat mungkin, atau mungkin juga kita jenuh, atau mungkin sebaliknya, kita melihat sesuatu yang indah, kita mendapatkan sesuatu yang kita suka, tetapi firman Tuhan pesan kepada kita, janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Caranya gimana? Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sama, ayatnya isinya kurang lebih sama. Kalau tadi dikatakan kuasailah dirimu, nah 1 Korintus 9:20 mengatakan tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan lari, pertandingan apapun, di situ dikatakan apa? Menguasai diri dalam segala hal. Nah, hari-hari ini kita beruntun ya. Ada Olimpik, terus ada Paralimpik, terus ada Sudirman Cup, terus ada Thomas, ada Uber, dan terus membuat kita jadi terhibur melihat suguhan olahraga itu, membuat kita terhibur, kita senang. Tetapi saudara perlu ketahui, seorang atlet itu mereka berjuang untuk mendapatkan mahkota yang fana dikatakan. Mereka berjuang untuk mendapatkan medali yang fana. Kenapa dikatakan fana? Karena sifatnya sementara, hanya di dunia ini. Nah, mereka yang hanya mencari mahkota atau medali yang fana tadi aja, mereka latihannya sungguh-sungguh. Mereka berjuangnya sungguh-sungguh. Mendapatkan trofi itu mereka berjuang sungguh-sungguh.
supaya menang, supaya juara. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh yang jelas buat atlet yang bertanding, atlet yang berjuang untuk memperoleh hadiah yang fana tadi. Mereka ngototnya luar biasa. Mereka menguasai diri luar biasa. Tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, latihan cukup juga. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan sebuah hadiah, sebuah medali, sebuah gelar, dan berbagai macam lagi. Tetapi apalagi kita mestinya lebih ngotot lagi. Kenapa? Karena kita berusaha mendapat mahkota yang kekal. Saya ajak kita semua menangkap pesan Tuhan. Kalau kita berjuang untuk mendapatkan mahkota yang kekal, sudah semestinya kita menguasai diri dalam segala hal. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan beberapa foto. Kita lihat foto yang pertama, orang yang lari maraton di garis startnya, starting line, kita bisa lihat rame, banyak orang. Waktu start itu rame. Dan di Indonesia ada kebiasaan kalau lari maraton biasanya dibuka oleh pejabat-pejabat publik atau orang-orang terkenal atau selebriti. Nah, mereka mengibarkan bendera atau mereka tembakkan pistol itu, dar. Nah, orang-orang yang ikut lomba mulai lari. Jadi waktu starting line, waktu garis start itu orang-orang semangat. Kenapa? Begitu banyak temennya. Dan bukan cuma temennya, biasanya orang yang lari maraton itu yang nganter juga banyak. Keluarga kita nganter, kalau kita ikut lari maraton ya, keluarga kita nganter. Kalau kita punya fans kita nganter, bersorak-sorai di tepi jalan, wah nyorak-nyorakin kita. Nah, jadi starting line selalu excited. Starting line tuh membuat kita semangat. Ada excitement yang luar biasa. Nah, saya ajak kita juga membayangkan. Biasanya kalau kita baru diutus dalam pelayanan, sebuah pelayanan, kita menjadi orang yang baru diutus. Itu yang doain kita banyak. Pemimpin kita doain kita, gembala doain kita, dan banyak yang nyorak-nyorakin. Contohnya kalau kita baru bertobat, baru percaya, dibaptis, wah banyak yang nemenin kita, banyak yang sorak-sorak. Wah selamat ya, selamat ya, selamat ya. Sama kan? Itu seperti sebuah perjuangan, seperti sebuah pertandingan. Cuman bedanya ini pertandingan iman, bukan pertandingan lari. Waktu starting line, waktu kita diutus, waktu kita baru bertobat, waktu kita baru dibaptis. Wah banyak yang nyorakin, wih selamat ya, selamat ya. Tetapi kita lihat gambar berikutnya. Orang yang lari maraton, setelah lewat 5 kilo, bahkan 7 kilo, bahkan mungkin 10 kilo. Tidak jarang orang-orang yang lari maraton, bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, bukan cuma maraton yang 42 km sekian, ada yang ultra maraton. Nah itu kalau sudah jaraknya jauh dari starting line, itu seringkali orang-orang yang lari maraton mereka berlari sendiri. Kenapa? Karena sudah tercerai-berai. Terus yang mendukung, mensupport, cheerleader udah gak ada. Kenapa? Kita udah di jalan yang sepi, ini kita lihat gambarnya. Di jalan yang sepi, di jalan yang terjal, itu ada gambarnya, jalan yang terjal. Nah biasanya kalau lagi di jalan yang sepi, di jalan yang terjal, itu kita mulai dilingkupi dengan rasa jenuh. Aduh kok sendiri ya, kok sendiri ya. Mungkin capek, aduh berjuang sendiri. Dan saya mau beritahu sebuah cerita. Seringkali dalam pelayanan, seringkali dalam kita mengiring Tuhan, kita juga merasa kok aku sendiri ya. Kok gak ada yang support, kok gak ada yang dukung aku. Aku lagi punya masalah, kok gak ada yang perhatiin aku. Aku lagi ada masalah, kok gak ada yang nyorakin aku, memberikan aku semangat. Dulu waktu dilepas di starting line, waktu kita baru mulai, banyak yang nyorak-nyorakin. Tetapi waktu kita sudah di tengah perjalanan, kayaknya berjalan sendiri.
Ya, saya nggak tahu dengan saudara-saudara semua yang mengalami, ya nggak usah angkat tangan lah ya, nggak usah angkat tangan. Tapi saya mengalami, rasanya sendiri, rasanya berjuang sendiri. Tetapi kita ngelihat gambar berikutnya, gambar yang terakhir. Kalau tadi starting line rame, terus di tengah-tengah sepi, menarik. Karena di finish line, yang menanti-nantikan kita juga rame loh. Yang nantikan kita finish itu rame. Bahkan tidak sedikit keluarga kita yang tadi melepas kita di starting line, mereka sudah pindah ke finish line. Mereka nungguin kita di finish line. Orang-orang yang mensupport kita sudah menantikan kita di finish line. Dan kalau tadi saya katakan, biasanya di Indonesia starting line itu dibuka oleh pejabat, oleh selebriti. Nah, biasanya di negara-negara, ya hampir di seluruh dunia, finish line itu yang menanti orang-orang penting juga. Bahkan saya ingat ada London Marathon. London Marathon itu yang menantikan di finish line itu adalah royal family, keluarga kerajaan Inggris. Karena mereka menantikan siapa yang finish top 10, mereka pengen ngasih medali. Bahkan yang finish itu diberikan medali, finisher. Waduh. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita semua, saya katakan kita semua termasuk saya. Waktu kita lagi bertanding rasanya capek, jenuh, lelah. Tetapi mata kita harus tertuju kepada garis finish. Kenapa? Karena di garis finish yang menantikan kita banyak. Banyak orang yang berharap kita menyelesaikan pertandingan, perjuangan ini. Kita menyelesaikan dengan sempurna. Dan kalau tadi saya sampaikan di negara-negara banyak yang menyambut atau banyak yang menantikan itu orang-orang terkenal. Nah, secara rohani yang menantikan kita di garis finish itu bukan royal family biasa, bukan pejabat biasa, bukan selebriti biasa. Tetapi ada satu sosok, ada satu pribadi yang menantikan kita untuk kita menyelesaikan pertandingan ini. Dan sosok itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita lihat ayat terakhir, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan atau menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua. Waktu kita berjuang dalam hidup ini, ada masalah? Ada. Ada ujian, cobaan, tantangan? Ada. Ada rasa lelah, capek, berbeban berat? Ada. Jenuh? Ada. Ada cobaan mungkin yang enak, yang bagus? Ada juga. Tetapi marilah kita menguasai diri dan kemudian kita memfokuskan pandangan mata kita kepada Yesus yang sedang menanti kita di garis finish. Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus yang adalah the author of our faith, the author of our salvation. Dia juga rindu untuk membuat semuanya sempurna. Marilah kita, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang sedang menanti kita, menyambut kita di garis finish. Oleh karena itu saudara, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi challenge kita semua dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, saya mau ajak kita semua menguasai diri sungguh-sungguh dan biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan yang sedang menantikan kita di garis finish. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menegur kami kalau kami salah, yang boleh memberikan motivasi atau menguatkan kami kalau kami lemah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lakukan ini semua karena Engkau mengasihi kami. Secara khusus Tuhan, bila ada anak-anak-Mu, mungkin 1 atau 2 atau mungkin lebih yang mengikuti ibadah ini secara online dan merasa aku lemah Tuhan,
Aku capek, aku jenuh, aku berbeban berat, aku punya masalah. Sehingga hidup ini rasanya berat, sehingga mengiring Tuhan rasanya berat. Aku pada hari ini Tuhan, kami menyatukan iman kami berdoa. Engkau kuatkan setiap kami, teguhkan setiap kami. Supaya kami punya kemampuan, punya semangat yang baru. Kami punya kecakapan dalam kami menguasai diri kami. Dan kami mau Tuhan, terus mata kami tertuju hanya kepada Tuhan yang sedang menantikan kami di garis finish. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan, teguhkan setiap kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan. Dan kami percaya ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Nah nanti yang habis itu sebelum saya ngomong semua yang diberkati katakan amin itu ya. Nah, kita doa berkat. Oke. So, sudah dikasih Tuhan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya